warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radina. Saya Nabi Saida. Kami dari kelompok 4 sedang berada di rumah kerajinan Anyaman Eceng Gondok yang berada di Kelurahan Pantai Hambawang Barat, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekarang kami berada di rumah owner Mujila Sel Anyaman Eceng Gondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai Kakak Nur Sehat, owner dari Mujisela Anyaman Eceng Gondok yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pertama kali Pian Bola ini terinspirasi dari mana Kak? Atau ini dari ide Pian seorang? Oke, ya kita ini masalah pertama kali kan otomatis kita bercerita story awal gitu kan. Iya. Kalau misalnya storynya kita awal tuh memang nggak ada basic dari pengrajin anyaman, kan dikira kita nih basicnya pengrajin bisa menganyam gitu. Kita nggak, tapi kan waktu dulu di yang Muntai kan orang tua tinggal situ di desa itu ada diberikan pelatihan menganyam eceng gondok. Tetapi 2008 dari sekian banyak orang ada satu keluarga kita aja yang memproduksi sampai sekarang. Tapi kalau saya mulai membuat kerajinan ini dari tahun 2015 dan itu juga kita sampai sebagai guru honorer juga. Tetapi ketika 2019 kita fokus di usaha kerajinan eceng gondok dan kita resign dari sebagai guru honorer. Jadi kenapa kita jadi pengen gini? Karena kita ada merasa ada seperti hobi, kesukaan, kesenangan mengisi waktu, tapi kita ingin misalnya ada suatu pekerjaan nih, perempuan kan kita nih, tetapi yang ada pekerjaan itu di rumah aja gitu. Nah ternyata ini bagus juga. Dan setelah kita jalankan dari 2015 sampai 2015 untuk kerajinan eceng gondok itu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah baru saya sendiri kan. Jadi peluang pasarnya itu sangat terbuka besar. Nah, jadi kita semangat untuk mengembangkan kerajinan eceng gondok yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Gitu. Selain pengrajin, apakah ada Kak kegiatan lain? Oke, kita selain sebagai pengrajin nih, kita selaku owner pemilik usaha kerajinan eceng gondok ini, saya selaku owner dan juga kita sebagai ketua GKN Gerakan Kewirausahaan Nasional yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan kita menghimpun UMKM yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam suatu wadah organisasi. Nah selanjutnya kita juga sebagai instruktur. Selain instruktur kerajinan, kita juga motivasi untuk wirausaha gitu. Wirausaha yang kecil kalau gitu. Kapan Kak kerajinan Pian ini berdiri? Kerajinan Pian mulai kerajinannya? 2015 kita sudah mulai berdiri, mulai memasarkan. Kita kerjasama jadi binaan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2015 sampai sekarang, dan kita juga salah satu pengurus Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Motivasi Pian awal jadi berani karena membuka usaha pengrajin ini, nah tuh motivasinya pengen sesuatu tantangan yang berbeda. Nah kita lihat luar biasa nih untuk kerajinan gitu. Di usia kan kita sudah lewat ya, sekarang kan lebih dimajukan di usia 30 yang dari 16 sampai 30 yang untuk berwirausaha yang punya kreativitas itu kan lebih dianukan oleh kegiatan pemerintah. Nah sedangkan kita sudah lebih dari itu tapi memiliki jiwa yang sama seperti anak muda. Ya tidak masalah gitu. Jadi kita ingin memberi contoh, kita nih usia lebih tua gitu bisa memberi contoh kepada yang muda. Kenapa sih supaya yang muda ini terinspirasi terhadap kita gitu, nggak salah gitu.
waktu pian kira-kira nih kak, waktu pian dalam mengolah anyaman nih berapa lama kak? Kira-kira pian dalam Kalau kita menganyam tidak bisa menghitung per hari berapa gitu yang sudah jadi enggak. Tapi kita melihat kapasitas produksi kita rata-rata 300 biji paling sedikit, 300 buah atau biji produk itu besar kecil tercampur. Berarti 300 itu bagi bisa sehari itu bisa 10. Oh, iya. Tapi kalau kita banyak bisa lebih dari 500 produk dalam 1 bulan gitu tercampur besar kecilnya itu. Terus apa aja bahan yang digunakan yang olah ini kak? Kita karena kita kerajinan eceng gondok, otomatis kita Namanya eceng gondok. bahan utamanya eceng gondok. Nah, tapi selain dari eceng gondok ini kan ada kita juga membuat kerajinan kulit jagung. Nah, kulit jagung ada juga, purun juga ada. Tapi kita lah sekarang lebih fokus ke eceng gondok ya. Kalau di Hulu Sungai Tengah kan eceng gondok banyak terdapat di daerah Sungai Bulu. Kan Sungai Bulu perbatasan itu ada Mantaan, ada Bujur, dan Rabah itu juga ada. Tapi masih belum termanfaatkan secara keseluruhan. Nah, gitu. Terus kak kesulitannya pian bola ini nih ada kak? Kalau dalam proses penganyaman kita nggak ada mengalami kesulitan. Yang kesulitan sekarang kita kekurangan produk, terutama di tenaga kerja yang terampil dalam menganyam. Nah, kalau waktu dulu kita memang kesulitan di pemasaran. Tapi kalau sudah kita pelajari, ternyata pemasaran itu mudah apabila produknya ada. Nah, ini kita kesulitannya produknya tidak ready. Harus kita mengerjakan kan? Karena kita kekurangan tenaga kerja yang terampil. Yaitu kita ngajak anak-anak muda untuk kita berwirausaha gitu. Ini bisa jadi sampai walaupun kita sampai kuliah gitu, masih ada kita mengisi waktu kosong kita membuat suatu kreativitas yang bisa menghasilkan ini pemasukan income kita untuk ya nambah-nambah untuk kita kebutuhan pribadi lah gitu. Pertama kali yang model pian keluarkan dalam mengolah ini berapa kak? Modal Ini pertama kali tanpa modal pertama kali ya, bahan cari sendiri, modal tenaga, awalnya modal tenaga, bahan cari sendiri, jemur sendiri, kering sendiri, bikin sendiri. Pertama-tama kita nggak bikin trust, kita cuma bikin keranjang ini kita bisa juga tikar itu tanpa cetakan, cuman kita nganyong bulat tanpa harus dikasih aksesoris, itu sudah bisa dijual. Kalau keranjang ini kita bikin cetakannya ya dari bahan-bahan sisa yang ada di pinggir kita, itu sudah jadi gini. Tetapi ketika kita sudah masuk ke fashion tas itu kan ada aksesoris, ya otomatis kita modal itu. Nah, kalau kita membuat yang biasa ini tanpa modal tenaga dan modal mental. Iya. Mentalnya kenapa? Ngapain cari itu nggak bisa hasil? Nah, itu mental tuh harus kuat. Nggak mungkin lah kamu bisa berkembang cuma cari itu. Nah, itu modal tanpa modal. Dalam 1 bulan tuh kan kira-kira keuntungan pian nih dalam berjual kerajinan anyaman tuh omsetnya minimal rata-rata. Nah, itu rata-rata. Kita ada naik, ada rendah, tapi tergantung pesan bulan puasa. Empos kan sebelum bulan puasa. Nah, kita jadi kita event gitu yang kita sudah tahu nih pasarannya nih yang lagi rame apa gitu, bulan apa, kita siapkan stok. Jadi setiap kali yang ada bazar di Barabai kita kan di Hulu Sungai Tengah itu selalu ikut serta. Kita kerjasama dengan dinas kan, ngisi stand gitu. Untuk yang secara pribadi kita stand pribadi enggak, karena kita kekurangan produk kan. Itu otomatis kan harus full produk. Dan kita jualan online kan. Nah, itu. Dari harga berapa pian kejual kerajinan Dan ini? kita dari harga, kalau untuk dari produk fashion kayak semacam tas itu dari 35 sampai di atas 300.000, tergantung aksesoris yang kita gunakan. Itu tingkat Kesulitan ada yang besar anyaman, ada yang premium tuh yang lebih halus lagi anyamannya. Nah, itu kan karena anyamannya lebih halus itu otomatis membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Nah, pemilihan bahan yang menggunakan kualitas yang bersih gitu. Nah, itu kalau yang standar yang 35 itu biasa. Nah, itu kayak dari
bahan. Ini lebih ringan. Tapi ini Pin satu hari mengerjakannya satu Tidak. hari atau Seminggu. seminggu kurang lebih? Kak? Kalau ini kan juga, kalau yang ini lebih cepat. Misalnya satu hari kita setengah jadi bisa 10. Kalau misalnya ada pengrajin yang banyak kan otomatis bisa banyak katanya. Kalau yang ini satu orang bisa 1 minggu karena ini lebih halus anyamannya. Jadi kerajinan ini Kak orang membawa ke rumah masing-masing. Ke rumah. Habis itu di store lah kisahnya. Store kita kasih upah per piece per buah. Nah, ada yang mereka menyediakan bahan sendiri, otomatis kan upahnya berbeda dengan kita yang menyediakan. Nah itu kan dia di rumah terserah dia mau santai. Kalau dia cepat selesai banyak dapatnya, lumayan dapatnya kan. Kalau santai aja, lambat juga. Itu tergantung mereka gitu. Pas pertama Pian berjualan ini Kak, berarti yang pemasarannya itu kan lewat HP Kak atau lewat keluarga? Kak? Dulu. Pemasaran dulu. Sebelum covid kan, sebelum covid itu tuh kita pasar keliling-keliling kayak gitu. Habis itu ikut pameran-pameran event dari dinas kan, produk-produknya kita dibawa gitu. Kita juga ikut pameran sama dinas yang sebagai pembina kita. Nah itu kita nggak pengen kenal apa yang namanya teknologi. Handphone ada sih, berkataan ya. Ini dulu ternyata setelah covid itu dong kan nggak bisa 4 bulan tanpa ada pemasukan. Kita balik kasih waktu kita ikut pembelajaran online, bagaimana pemasaran aja. Oh ternyata lebih mudah penjualan online itu jangkauannya lebih luas. Kita pemasaran seluruh Indonesia. Paling jauh Kak sih pernah mengirim kemana? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sudah pengirim ya, seluruh Indonesia. Kita tuh online. Tapi kalau kita untuk sementara ini untuk di penjualan di marketplace, ini kita istirahat dulu karena keterbatasan produk. Nah, sedangkan kita memenuhi pesanan yang sudah menjadi reseller kita. Ini kan beberapa kan Ini kan ada reseller lagi. ada reseller lagi. Kan kalau reseller sih tidak menggunakan merek kita, tapi kalau ada satu desain yang khusus itu tuh nggak bisa. Kalau kita mau reseller tetap merek kita harus dipasang. Kan kita sudah haki kan? Iya. 2 tahun nunggu hakinya. Proses merek kita tuh. Jadi kan kalau yang seperti ini model yang standar, yang biasa, yang banyak enggak kita kasih merek. Kalau yang memang desain kita baru kita merekin. Yang produk yang di atas 150.000 itu pakai merek yang beli walaupun reseller tetap pakai merek kita.